Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Negeri 2 Boyolali. Anak-anakku yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah jadwal KBM daring fisika untuk siswa kelas 10. Sebelum kita mulai KBM daring, marilah kita berdoa agar selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Dan bangsa Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anak, walaupun kita melaksanakan KBM daring, Ibu berharap anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada hari ini, kita akan membahas materi hukum Hooke. Pada tahun 1676, Robert Hooke mengusulkan suatu hukum fisika menyangkut pertambahan panjang sebuah benda elastis yang dikenai oleh suatu gaya. Berdasarkan kelunturannya, sifat benda digolongkan menjadi dua, yaitu benda plastis dan benda elastis. Benda plastis adalah benda yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk awalnya jika gaya luar dihilangkan. Contohnya plastisin. Sedangkan yang kedua, benda elastis adalah benda yang memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya adalah pegas. Pernahkah kalian berpikir kenapa pegas akan kembali panjangnya ke keadaan semula setelah ditarik? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Menurut Hooke, hal itu disebabkan karena adanya gaya pemulih pada pegas yang bergantung pada tetapan pegas masing-masing pegasnya. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. Besarnya gaya Hooke ini secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya. Bunyi hukum Hooke yaitu jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Secara matematis, hukum Hooke bisa ditulis sebagai F sama dengan K kali delta X. F adalah gaya tarik, satuannya Newton. K, tetapan pegas atau tetapan gaya, satuannya Newton per meter. Dan delta X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Perlu selalu diingat bahwa hukum Hooke hanya berlaku untuk daerah elastis, tidak berlaku untuk daerah plastis atau benda-benda plastis. Untuk menyelidiki berlakunya hukum Hooke, kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan sebuah pegas. Hubungan antara besar gaya F dan perubahan panjang X bisa ditemukan melalui percobaan dengan cara menambah beban secara bertahap tanpa melalui batas elastis pegas. Dan setiap penambahan beban diukur pertambahan panjangnya. Akan menghasilkan grafik hubungan gaya dan pertambahan panjang seperti gambar. Susunan pegas. Sama seperti resistor, susunan pegas bisa disusun dengan seri dan paralel yang bisa menghasilkan
besar konstanta pegas yang berbeda pula. Susunan seri. Salah satu ujung rangkaian pegas ditahan, kemudian ujung yang lain rangkaian pegas ditarik dengan gaya sebesar F, sehingga rangkaian pegas bertambah panjang sebesar delta X. Anak-anak bisa melihat ini adalah rangkaian 3 buah pegas yang disusun secara seri. Pada rangkaian seperti ini, maka gaya sebesar F bekerja pada masing-masing pegas, dan besar delta X merupakan penjumlahan dari pertambahan panjang masing-masing pegas. Delta X1, delta X2, dan delta X sebanyak pegasnya, atau yang disebut dengan delta Xn. Sehingga delta X total itu sama dengan delta X1 tambah delta X2 ditambah titik-titik ditambah delta Xn. Menurut hukum Hooke, delta X sama dengan F per Ks. Sehingga persamaan ini dapat dikembangkan untuk mendapatkan besar konstanta pegas pengganti rangkaian seri atau disebut dengan Ks. F per Ks sama dengan F per K1 ditambah F per K2 ditambah titik-titik ditambah F per Kn. Sehingga 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah titik-titik tambah 1 per Kn. Susunan paralel. Ini adalah gambar dari rangkaian pegas yang disusun secara paralel. Salah satu ujung rangkaian pegas ditahan, kemudian ujung yang lain rangkaian pegas ditarik dengan gaya sebesar F, sehingga rangkaian pegas bertambah panjang sebesar delta X. Pada contoh soal rangkaian paralel seperti ini, maka gaya sebesar F terbagi ke masing-masing pegas, dan setiap pegas bertambah panjang dengan besar yang sama. Delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan titik-titik sama dengan delta Xn. F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah Fn. Menurut hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X, sehingga persamaan tadi dapat dikembangkan untuk mendapatkan besar konstanta pegas pengganti rangkaian paralel atau yang disebut dengan Kp. Kp delta X sama dengan K1 delta X1 ditambah K2 kali delta X2 ditambah titik-titik ditambah Kn kali delta Xn. Sehingga Kp nilainya sama dengan K1 ditambah K2 ditambah titik-titik ditambah Kn. Kita akan mencoba untuk mengerjakan sebuah contoh soal. Ini ada sebuah soal yang isinya adalah 3 buah pegas dengan konstanta gaya masing-masing K, 2K, dan 4K disusun seperti tampak pada gambar. Jika massa sama dengan 5 kg digantungkan pada pegas ketiga, pertambahan panjang pegas total dari ketiga pegas sama dengan 11 cm. Hitunglah besar K. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ada 3 buah pegas, di mana K1 bernilai K, K2 bernilai 2K, dan K3 bernilai 4K.
Sesuai dengan persamaan untuk rangkaian pegas susunan seri, 1/Ks sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3. Sehingga 1/K sama dengan 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/2K ditambah 1/4K. 1/Ks sama dengan 7/4K, sehingga nilainya Ks sama dengan 4K/7. Berdasarkan hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. F di sini adalah gaya beratnya, sehingga F sama dengan M kali G. Berarti F sama dengan Kx, M kali G sama dengan K delta X ya. Kita masukkan angkanya 5 kg kali G. G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, sama dengan tadi Ks-nya adalah 4/7K. Kita masukkan 4/7K kali delta X-nya adalah 11. Tadi satuannya masih cm, kita rubah ke dalam meter. Berarti 11 kali 10⁻⁻2 meter. Sehingga setelah kita hitung, nilai K sama dengan 780 Newton per meter. Ini adalah contoh soal berikutnya. Ada 3 buah pegas identik disusun seperti gambar di bawah ini. Jika masanya sama dengan 0,5 kg dan konstanta gaya pegas sama dengan 300 Newton per meter, hitunglah pertambahan panjang total semua pegas dalam satuan milimeter. Untuk pegas yang disusun paralel berlaku Kp sama dengan K ditambah K sama dengan 2K. Dengan demikian, pertambahan panjang untuk dua pegas yang disusun paralel sama dengan XP, yaitu F sama dengan Kp kali XP. Mg sama dengan 2K kali XP. XP sama dengan Mg per 2K. Kita masukkan angkanya, tadi masing-masing sudah diketahui. XP sama dengan 0,5 kg kali 9,8 meter per sekon kuadrat dibagi 2 kali 300 Newton per meter. Setelah dihitung, hasilnya adalah 0,0082 meter. Tadi diminta dalam satuan milimeter, ini kita jadikan milimeter sehingga hasilnya adalah 8,2 milimeter. Pegas ketiga merupakan pegas tunggal yang disusun seri dengan pegas paralel, sehingga pertambahan panjang dari pegas ketiga ini sama dengan Xs. Sehingga Xs sama dengan F per K, sama dengan Mg per K. Kita masukkan angkanya, Xs sama dengan 0,5 kg kali 9,8 meter per sekon kuadrat dibagi 300 Newton per meter persegi, menghasilkan angka 16,3 mm. Jadi, pertambahan panjang total sistem pegas sama dengan X sama dengan XP ditambah XS sama dengan 24,5 mm. Anak-anak, itu tadi adalah contoh soal nomor 2.
Untuk pembahasan hukum HUK, kita cukupkan sekian dulu. Anak-anak bisa berlatih contoh-contoh soal yang lainnya. Tetap semangat, tetap berdoa semoga bangsa ini bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19 sehingga kita bisa melaksanakan KBM seperti biasa. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.